Halo semuanya, kembali lagi di channel Jeguk Tech. Di video kali ini aku akan ngebahas tentang kelebihan dan juga kekurangan dari iPhone SE 2020 di tahun 2023. Apakah HP ini masih worth it untuk dibeli atau tidak? Oke, langsung aja kita ke kelebihannya terlebih dahulu. Oke, untuk kelebihan yang pertama yaitu dari segi desain dan juga build quality-nya. Nah, untuk desainnya sih ini plek-ketiplek mirip seperti iPhone 8 ya untuk desainnya. Perbedaan dari iPhone 8 itu cuma di logo Apple-nya aja yang udah ada di tengah. Untuk desainnya sih menurut aku ini masih kelihatan mewah dan juga minimalis. Tapi ini kembali lagi ke selera masing-masing untuk desainnya ya. Dan untuk desain bagian depannya sih ini kelihatan jadul banget dengan bezel atas dan bawahnya yang cukup tebal. Apalagi ini masih ada Touch ID-nya ya. Tapi bagi kalian yang suka dengan Touch ID ini sih harusnya menjadi kelebihannya ya. Untuk build quality-nya sih ini gak usah diraguin lagi ya untuk iPhone SE 2020 ini, karena bagian belakangnya ini udah pakai kaca, kemudian bagian frame-nya ini udah pakai aluminium. Jadi untuk dipegang ini kokoh banget dan juga solid. Kemudian ukurannya juga ini compact banget, cuma 4,7 inci untuk layarnya ya. Jadi untuk penggunaan satu tangan ini enak banget buat dipegang, apalagi buat dimasukin ke saku ini enak banget, nggak ngeganjel karena ukurannya yang compact. Jadi buat kalian yang butuh HP compact ini cocok banget buat kalian. Kemudian untuk kelebihan yang kedua yaitu dari segi performanya. Nah, untuk chipsetnya iPhone SE 2020 ini pakai chipset Apple A13 Bionic. Chipset itu sama seperti yang dipakai di iPhone 11 series ya. Jadi ini udah ngebut banget lah untuk penggunaan sehari-hari. Nah, di sini aku udah tes untuk Antutu-nya ini tembus sampai 560 ribuan poin. Tapi ini Antutu-nya nggak usah dibandingin dengan Android ya, karena ini beda untuk sistemnya. Nah, kemudian untuk penggunaan sehari-hari sih ini udah oke banget ya, lancar banget, gak ada masalah. Apalagi untuk buka-buka aplikasi ini cepet banget, satset ya. Dan juga untuk memorinya ini udah pakai NVMe ya, jadi ini lebih kenceng ya. Untuk main game sih sebenarnya ini nggak recommended untuk main game, soalnya kan layarnya juga kecil, baterainya kecil ya. Nanti akan aku bahas di kekurangannya. Ya, tapi untuk dipaksa main game sih ini masih sangat kuat ya. Untuk main Mobile Legends settingan rata kanan ataupun PUBG itu bisa lancar di 60 fps. Untuk main game Genshin Impact juga itu masih lancar ya, asalkan di settingan grafik medium aja itu udah enak banget. Tapi ya kembali lagi ini HP bukan buat main game ya, tapi untuk performanya ini masih sangat bagus banget. Oke, untuk kelebihan yang ketiga yaitu dari segi kameranya. Nah, untuk kameranya ini ada satu aja, beresolusi 12 megapiksel. Kemudian untuk kamera depannya ini resolusinya 7 megapiksel. Nah, untuk kualitas fotonya sih ini ya cukup oke aja ya, nggak ada yang spesial. Tapi kelebihannya yaitu dari segi warnanya ini kelihatan natural, untuk detailnya juga cukup oke. Dan ya kontrasnya juga pas banget sih untuk iPhone SE 2020 ini untuk fotonya. Dan untuk videografinya ini iPhone masih belum ada lawan ya. Untuk harga 3 jutaan sih untuk videografinya ini sangat bagus banget. Apalagi di 4K 60 fps nya itu masih stabil dan detailnya juga cukup oke. Tapi untuk jika dibandingin dengan iPhone XR yang sedang aku pakai ini ya, untuk kestabilannya di 4K 60 fps itu lebih stabil di iPhone SE 2020 ya. Tapi untuk detailnya masih lebih tajam di iPhone XR. Ini dia perekaman dari iPhone SE 2020 di resolusi 4K 60 fps. Ini stabil banget sih ya. Lebih stabil daripada iPhone XR untuk kualitas di 4K ya. 4K 60 fps ini stabil banget. Kualitasnya pastinya ini bagus banget ya. iPhone emang terkenal dengan kualitas perekaman yang super mulus. Oke, untuk kelebihan yang keempat yaitu dari segi softwarenya. Nah, untuk softwarenya ini ada di versi iOS 16.5.1. Dan untuk update-nya ini masih panjang, mungkin bisa sampai 2-3 tahun ke depan ya. Jadi untuk masalah update software itu udah aman banget. Nah, kemudian untuk UI-nya ini kan pakai iOS, jadi ini stabil banget, gak ada masalah. Dan juga untuk multitasking ini sangat-sangat smooth banget.
Bahkan menurut aku lebih smooth daripada iPhone XR yang sedang aku pakai ini. Jadi untuk masalah software di iPhone SE 2020 ini masih oke banget untuk beberapa tahun ke depan. Oke, kemudian kita akan ngebahas dari segi kekurangan di HP ini. Untuk kekurangan yang pertama yaitu dari segi layarnya. Nah, untuk layarnya ini ukurannya cuma 4,7 inci, panelnya IPS, resolusi HD dan masih 60 Hz. Jadi ya ini speknya sangat-sangat minim banget ya untuk harga 3 jutaan. Tapi walaupun begitu untuk kualitas panelnya ini masih cukup oke. IPS-nya IPS yang bagus, view angle-nya juga bagus. Dan juga detailnya masih cukup tajam, soalnya kan ini layarnya kecil jadi PPI-nya atau pixelnya itu lebih padat. Tapi untuk penggunaan nonton atau main game ini sih kurang banget ya, soalnya ukurannya ini kecil. Kemudian untuk kekurangan yang kedua yaitu dari segi baterainya. Nah, untuk kapasitasnya iPhone SE 2020 ini ada di angka 1821 mAh. Jadi ini kecil banget untuk kapasitasnya, dan untuk unit aku ini ada di baterai health-nya ada di angka 87%. Untuk ketahanannya untuk penggunaan normal sih ini masih cukup aja ya, untuk penggunaan sosial media dan nggak terlalu intens, ini masih cukup dari pagi hingga sore ya. Tapi jika penggunaannya intens apalagi main game, ini bakal kerasa boros banget. Ya mungkin bisa sampai 2 kali hingga 3 kali ngecas jika main game ya. Jadi ini salah satu kekurangan yang paling fatal di iPhone SE 2020 ini. Kemudian untuk kekurangan yang ketiga yaitu dari segi kameranya. Ini bukan masalah kualitasnya, karena untuk kualitasnya ini udah terbukti bagus, tapi untuk fiturnya ya. Jadi iPhone SE 2020 ini nggak ada ultrawide apalagi kamera tele ya. Jadi ini salah satu kekurangannya. Dan juga HP ini nggak ada mode malam ya. Jadi ya HP 3 jutaan nggak ada mode malam itu kayak kurang banget. Dan juga untuk mode potretnya ini nggak bisa ke objek benda ya, harus objek manusia. Jadi ini salah satu kekurangan dari iPhone SE 2020. Oke, untuk kekurangan yang terakhir yaitu dari segi jaringannya. iPhone SE 2020 ini belum support 5G. Jadi untuk penggunaan jangka panjang kalian harus memperhatikan hal tersebut. Tapi bagi aku sih jaringan 5G belum terlalu butuh ya, soalnya belum ada juga. Tapi ini kalian harus perhatikan juga. Oke, mungkin itu aja untuk kelebihan dan juga kekurangan dari iPhone SE 2020. Untuk kesimpulannya, iPhone SE ini cocoknya untuk pengguna yang butuh HP compact, HP iPhone compact, dan juga butuh kamera videografi yang bagus ya. Untuk selebihnya sih ini kurang worth it, apalagi buat kalian gamer atau kalian yang cukup intens menggunakan HP. Ya, jadi mungkin itu aja. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Jumpa lagi di video berikutnya.